Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam Pak Ferry. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini Bu Rima kan akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pembelajaran di kelas. Untuk pembelajaran hari ini mata pelajarannya apa? Kebetulan hari ini saya mengajar di kelas 11 BCS 2. Untuk materinya itu mata pelajaran penulisan naskah. Penulisan naskah. Kira-kira untuk jadwalnya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk di hari ini jam ketiga sampai jam keempat, hanya 2 jam. Berarti hanya 2 jam pelajaran. Nantinya ketika supervisi akademik di kelasnya Bu Rima, kira-kira yang akan saya amati itu apa nantinya? Kegiatan apa? Pak Ferry mungkin bisa mengamati ketika saya memberikan penjelasan kepada anak-anak, kemudian juga bisa mengamati ketika anak-anak mengerjakan tugas saat penulisan naskah. Berarti nanti ada project, ada tugas yang lain atau gimana? Ada project. Ada project. Karena kita basicnya kan project basic learning, jadi nanti anak-anak itu sistemnya adalah project. Berarti nanti metode yang akan digunakan menggunakan project based learning. Tujuannya Bu Rima menggunakan project based learning itu apa kira-kira? Kalau sekedar materi atau teori ya Pak ya, mungkin anak-anak itu kan tidak terjun ke lapangan langsung. Tapi kalau kita beri project, anak-anak itu pemahamannya bisa pemahaman langsung ke dalam sebuah project tersebut. Kalau materi aja kan anak-anak awam ya Pak ya, atau membayangkan saja. Tapi kalau ada project, mereka bisa langsung dikerjakan dan bisa langsung memahami. Berarti mungkin poin yang saya amati nanti berarti aktivitas anak-anak dalam mengerjakan project yang diberikan Bu Rima, dan nantinya anak-anak itu ketika menyelesaikan projectnya itu kira-kira gimana? Atau menggunakan metode presentasi, menggunakan metode pengumpulan seperti biasa atau gimana nanti? Kalau untuk pengumpulannya, biasanya saya pengumpulan biasa, karena mata pelajarannya adalah penulisan naskah. Targetnya adalah naskah itu jadi hingga membuat film atau program acara lainnya. Jadi penulisan naskah itu kan dasarnya ya Pak, untuk membuat sebuah program acara, entah itu film, reality show, talk show, semuanya kita kan butuh naskah. Jadi nanti targetnya adalah naskah itu benar-benar direalisasikan dalam sebuah film atau program acara apapun, sesuai dengan apa yang mereka tulis gitu loh. Sesuai dengan yang mereka tulis. Dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir di kegiatan pra-observasi kali ini. Harapannya Bu Rima dalam kelasnya Bu Rima sendiri di kegiatan supervisi akademik itu apa? Mungkin itu menjadi pembelajaran juga buat saya, bukan untuk anak-anak saja, tapi untuk saya. Mungkin dari supervisi ini Pak Ferry bisa memberikan saya masukan, kita bisa sharing apa yang menurut Pak Ferry butuhkan untuk saya, untuk yang terbaik untuk anak-anak. Dan mungkin untuk anak-anak ada dampaknya juga ketika saya bisa menjadi lebih baik, insya Allah anak-anak akan jadi lebih baik juga. Mungkin untuk kegiatan pra-observasi di supervisi akademik ini mungkin kita akhiri sampai di sesi ini Bu Rima. Nantinya setelah kegiatan observasi di supervisi akademik, nanti akan ada kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Nanti setelah Bu Rima menyelesaikan kegiatan observasinya di kelas Bu Rima sendiri, nanti akan ada sesi pasca observasi di supervisi akademik. Mungkin itu saja Bu Rima, kita ketemu lagi nanti di pasca observasi di ruangan yang sama, di ruangan studio ini. Dan harapan saya semoga Bu Rima bisa mengembangkan seluruh kemampuan Bu Rima ketika Bu Rima berada di kelas dalam kegiatan pembelajaran anak-anak. Mungkin itu saja Bu Rima, kita ketemu lagi nanti di waktu yang berbeda setelah observasi. Itu saja Bu Rima. Semangat Bu Rima, semoga kelasnya bisa aktif dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian anak gimana kabarnya? Oke, kita review dari materi sebelumnya ya. Kali ini kita pelajarannya apa? Penulisan naskah. Untuk materi sebelumnya kita kan sudah membahas tentang penulisan naskah, pengertiannya apa, bagaimana cara penulisannya, ya kan? Kita masuk ke dalam hakikat penyuntingan naskah. Jadi setelah naskah itu dibuat, naskah itu kita sunting lagi supaya menjadi lebih baik. Kadang kita menuliskan apa yang ada dalam pikiran kita kan, kita nggak ngedit di dalamnya. Perlunya editing adalah untuk menyesuaikan apakah kalimat itu sudah sesuai, apakah alurnya itu sudah runtun. Kita perlu melakukan penyuntingan. Oke, kira-kira dari materi kemarin bisa dipahami nggak apa ada yang perlu ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam materi penyuntingan sekarang? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Enjoy berarti saat menuliskan. Enjoy lah, karena kan kita menggunakan kreativitas kita kan. Dan penulisan naskah itu tidak harus seperfect itu, karena saya tahu kita itu punya kemampuan masing-masing. Ada yang jagonya di editing, ada yang jagonya di kameramen. Karena penulisan naskah itu juga menguras pikiran kita. Gimana caranya kita membuat sebuah film dalam sebuah naskah itu? Ya apa caranya sih film itu bisa menarik, bisa dikembangkan, bisa dipahami. Kadang kita menentukan durasi pun itu juga agak susah. Karena kalau bikin naskahnya udah benar-benar kenapa cuma jadi setengah jam ya? Harusnya kan film itu 1 jam setengah atau 1 jam. Kenapa kok jadi pendek sekali? Gitu kan? Jadi itu merupakan perkembangan dalam sebuah naskahnya. Makanya itu PR banget sebagai writer atau penulis dalam mengembangkan sebuah film. Kadang kita itu film-film itu kan kadang-kadang filmnya itu berjalan tengah-tengah itu aneh, terlalu bulat dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau sudah di tahap buntu. Makanya tahap pertama kita sebelum masuk ke film yang sesungguhnya, kita membuat film pendek. Karena film pendek itu durasinya 10-30 menit. Kita bisa membuat film 10 menit pun itu udah keren banget sih, karena itu menguras pikiran dari penulisnya, editornya, dan juga kameramennya. Kita harus pintar-pintar nyari footage yang untuk ditambahkan dalam sebuah film biar durasinya itu agak panjang. Oke, kita masuk ke penyuntingan naskah. Kalau tugas yang kemarin apa? Minggu kemarin tugasnya apa? Membuat film ya? Mulai dari judul itu kemarin itu tugasnya mandiri atau kelompok? Mandiri. Kemarin sudah nyari apa aja? Coba buka. Tema. Judul. Terus yang dicapai. Tujuan yang dicapai. Pokok balasan. Sasaran. Apa lagi? Durasi. Satu lagi. Naskah. Berarti selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah naskah. Sebelum kalian membuat, silakan kita pelajari dulu tentang penyuntingan. Baru kalian boleh menulis naskah. Setelah naskah ditulis, kita masuk ke penyuntingan naskah yang sudah kalian buat. Film itu kan perlunya banyak ya, nggak mungkin satu orang. Jadi nanti kita pilih naskah yang sangat menarik. Kemudian kita bikin project sebuah film. Jadi kita kembangkan naskah kalian. Nanti saya koreksi mana sekiranya naskah itu adalah naskah yang terbaik. Naskah kalian semuanya baik, tapi ada yang terbaik. Kalau kalian, kenapa ya naskah saya kok nggak dipilih sama Purima untuk dijadikan film? Berarti bakat kalian ada di tempat lain. Entah itu kalian editor, entah itu kalian kameramennya, entah itu kalian talentnya, bisa jadi itu semua tergantung kalian masing-masing. Oke, untuk penyuntingan naskah kita pelajari dulu. Dalam dunia penerbitan di Indonesia, yakni media cetak seperti buku, surat kabar, majalah atau jurnal, dikenal istilah penyuntingan naskah. Dalam dunia penyiaran pada media non cetak seperti radio dan televisi juga dikenal istilah penyuntingan naskah.
istilah ini disepadankan dengan kata Inggris editor. Kalau film itu video itu editor video, kalau ini editor naskah. Dalam bahasa Latin editus, edere yang berarti menghasilkan atau mengeluarkan ke depan umum atau lidector. Dalam bahasa Latin pedigree membawa kembali lagi. Kedua kata dalam bahasa Inggris tersebut berarti menyiapkan, menyeleksi dan menyesuaikan naskah orang lain untuk penerbitan. Jadi sebelum naskah itu diterbitkan, entah itu berupa buku seperti novel, artikel, majalah, orang, itu melalui proses penyuntingan. Sepengalaman saya ketika saya magang di NTV, itu kan mereka ada news ya, National TV News kalau nggak salah, National TV News, National News kalau nggak salah. Itu di situ itu wartawannya tuh banyak, ada yang di Jambi, ada yang di Palembang, ada yang di Jakarta, Bandung. Mereka sebenarnya wartawan tersebut di beberapa daerah, di berbagai daerah. Kemudian namanya wartawan itu nggak bisa syukur ketika mencari berita lereng ngediti gitu. Sepertinya itu tidak memungkinkan. Jadi nanti ada editornya sendiri, ada yang mengganti naskahnya. Wartawan tugasnya adalah mencari sebuah berita. Jadi wartawan tugasnya hanya mencari sebuah berita. Misalnya di Jambi, sekarang apa ya? Rabu 7 Agustus 2024 telah terjadi kebakaran di pom bensin daerah Jambi Kota. Terdapat tidak ada korban dalam insiden ini, tetapi mengakibatkan luka berat kepada pegawai pom bensin atau SPBU. Pemilik SPBU itu mengalami kerugian sekian dan berdampak kepada masyarakat sekitar. Beberapa keluarga itu terbongkar hangus bersama SPBU, misalkan seperti itu. Ketika wartawan hanya memberikan berita sampai situ saja, korban berapa, apa yang terjadi, kapan kejadiannya, bagaimana kok bisa kejadiannya akibat dari salah satu pengendara yang merokok di dalam SPBU sehingga rokok itu membuat terjadinya kebakaran misalnya gitu. Jadi kan apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya, semuanya dicatat oleh wartawan. Dan biasanya mereka itu melakukan wawancara kepada saksi. Karena nggak kok menulis. Nanti setelah direkam, baru sama wartawan itu ditulis, diketik sesuai apa adanya yang mereka dapatkan informasi tersebut. Dari situ ketikanya itu dikirim ke editor, editornya dari NTV. Dari situ ditata lagi, disesuaikan itunya, slash-nya, slash 1. Slash 1 itu apa? Dalam naskah berita, slash 1 itu apa? Koma. Slash 2, slash 3. Yang lainnya lupa apa gimana? Jadi penyuntingan naskahnya nanti di NTV itu di editing lagi. Apa yang terjadi, dirumuskan lagi kapan kejadiannya, gimana kejadiannya, itu nanti diulang. Kemudian naskah tersebut ditaruh di aplikasi, kemudian masuk ke dalam prompter. Nanti dalam prompter penyiar berita tinggal membaca di prompter seperti itu. Jadi setiap penulisan naskah itu ada masing-masing ininya ya, tugasnya. Lanjut, di bawah ini merupakan tugas penyunting naskah yang diambil dari pendapat MST dengan sedikit perubahan, yakni 1. Menyunting naskah dari segi kebahasaan, misalnya ejaan dan penulisannya, tata istilah dan penulisannya, diksi, struktur kalimat dan isi dari materi. Kalau misalnya itu dalam sebuah artikel, kayaknya anak-anak itu support, itu kita nulis artikel ya. Nulis artikel itu apa? Udah ditulis, itu masih diedit lagi, masih ada revisi. Ini kurang, ini tolong katanya diganti dan lain sebagainya. Kemudian struktur kalimat, dan biasanya dan itu double ataunya double, itu sebenarnya tidak boleh. Kita bisa pakai atau menggunakan kata sambung yang lain selain mengulang kata yang sama. Jangan sampai dan atau ada dan lagi, atau ada atau lagi, itu tidak boleh. Kalau bisa kita carilah penggabungan kalimat dengan sambungan yang lain. Kemudian memperbaiki naskah
tujuan menulis. Jadi kalau misalkan novel itu difilmkan, biasanya ketika penulis itu mengadaptasi atau sutradara itu mengadaptasi dari sebuah webtoon atau novel, itu ada beberapa yang diganti atau ada yang dikembangkan atau dimodifikasi lagi. Itu harus sesuai dengan tujuan penulis aslinya. Setuju nggak kalau naskahnya saya ubah seperti ini, tapi ending dan awal dan endingnya itu sama, hanya tengah-tengahnya itu yang dimodifikasi. Biasanya seperti itu. Boleh nggak? Boleh. Ya udah silakan. Kayak kalian tahu film-film Disney yang Ariel itu kan basicnya itu kontroversi kan. Ariel itu basicnya adalah maaf ya, ini bukan rasis. Ariel itu basic yang dibayangkan sama penonton itu berkulit putih. Tapi kemarin itu film itu rilis dengan mengangkat orang dengan kulit hitam. Itu sudah jadi kontroversi karena bayangan orang itu Disney itu seperti itu. Disney itu yang ya kayak gitu. Padahal menurut saya pribadi bagus-bagus saja. Yang penting kan alur ceritanya, bagaimana dia mendalami peran tersebut. Menurut saya seorang aktor itu tidak berpengaruh dari kulitnya. Ada lagi Cinderella itu juga sama kayak gitu. Ekspektasi orang itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam film tersebut. Makanya penulisan naskah itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian membuat naskah menjadi lebih mudah dan enak dibaca. Naskahnya ojo ribet gitu. Kemudian membaca dan mengoreksi cetak. Coba berapa ya? Berapa? Perbukanan. Nah, dari pengertian dan tugas penyuntingan di atas dapat dirumuskan tujuan penyuntingan baik untuk media cetak maupun mencetak adalah berikut ini: membuat naskah bersih dari kesalahan, membuat naskah yang akan dimulai, diterbitkan atau disiarkan dan ditayangkan lebih mudah dan enak dibaca, menjadi jembatan atau mewakili penyelenggara program siaran. Dalam salah satu kutip kode etik penyuntingan, tujuan penyuntingan ditulis adalah tujuan utama pekerjaan seorang penyunting naskah adalah mengolah naskah hingga layak terbit sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Jadi dalam penyuntingan naskah ini diharapkan kalian bisa memperbaiki naskah yang sudah kalian buat. Ya, kira-kira dalam penulisan naskah apa bagian paling sulit versi kalian? Boleh nggak sama-sama tangan? Oke, sama tangan kita. Apa bagian tersulitnya menurut Tara? Menata kata-katanya. Oke, yang lain. Oke, idenya. Jadi film itu kalau didasari dari akar yang kuat, penulisan naskah itu kan akarnya dari film. Kalau naskahnya nggak jelas, filmnya juga ikut nggak jelas. Kalau naskahnya bulat, filmnya ikut bulat. Ya, jadi naskah itu adalah akarnya dari sebuah film. Kalau idenya itu lempeng, ya filmnya akan lempeng. Tapi kalau idenya itu ada klimaksnya, film itu akan kena di penonton. Karena penonton itu kita harus tahu kapan harus klimaks, kapan harus turun. Jadi kan kayak kehidupan kita ya. Ketika kita punya masalah, awalnya biasa aja. Lama-lama klimaksnya adalah masalahnya itu mencapai di puncak tertinggi permasalahan dalam hidup kita. Baru turun itu adalah kita cari solusi. Film kan intinya gitu. Film apapun, action misalkan. Awalnya ya kita nggak ada apa-apa, tiba-tiba terjadi problem. Problem itu naik, kita capai klimaks. Kemudian turun, endingnya kita cari happy ending atau sad ending atau bad ending. Itu endingnya adalah menemukan kita. Kadang hal yang paling mengecewakan adalah ending dari film tersebut adalah bad ending. Kenapa kok pemeran utama itu mati ya? Kenapa pemeran utama itu apes ya? Gitu. Itu adalah ending yang biasanya tidak diharapkan oleh penonton. Tapi kalau semua film itu dibuat happy ending, rasanya itu sangat monoton. Nah, kadang kita itu melihat film itu kan endingnya
pemilihan naskah atau penulisan naskahnya? Cukup? Cukup. Sekarang kita masuk ke tugasnya. Kemarin tugasnya silakan dilanjutkan untuk membuat penulisan naskah. Kemudian kalau sudah membuat penulisan naskah, ada selanjutnya untuk melakukan penyuntingan naskah. Oke, silakan dikerjakan untuk penulisan naskah. Iya, Mas. Sudah cukup untuk pelajaran pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Silahkan dikembangkan lagi untuk kemampuan dalam penulisan naskah. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan personalkan sama saya atau kalian bisa bantu saya ke ruangan. Kalau misalkan dirasa cukup, silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan di minggu depan. Kalau kalian mau mengembangkan naskah yang lebih jauh lagi, silahkan dilanjutkan di rumah. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam Pak Ferry. Gimana untuk kegiatan observasi yang sudah Bu Rima lakukan? Kegiatan observasi tadi Iya. ya lumayan lah Pak, seru Iya, ya. oke. Jadi kan saya bisa belajar banyak hal juga. Mungkin Iya. Pak Ferry bisa memberikan saya masukan Iya. dari apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Mungkin Pak Ferry bisa memberikan saya masukan yang terbaik untuk depannya. Begitu. Mungkin yang telah saya amati tadi ketika kegiatan observasi supervisi akademik tadi, Bu Rima sangat aktif dalam pembelajaran di kelas, sehingga anak-anak itu dalam kegiatan pembelajaran itu mereka merasa bahwasanya mereka telah dibimbing secara maksimal dengan metode Bu Rima ketika dalam menyajikan serta memberikan memberikan tugas pada anak-anak, sehingga anak-anak tadi terlihat sangat aktif Bu Rima. Oke. Mungkin Bu Rima tadi sedikit ada permasalahan yang mungkin di kelas yang mungkin sedikit yang saya amati, ada beberapa anak yang kayaknya anak-anak itu kurang aktif ketika di pembelajaran, dan Bu Rima tadi sudah memberikan pengarahan. Kira-kira pengarahan apa sih yang Bu Rima tadi ke anak-anak sehingga anak-anak itu yang awalnya tadi pasif lalu menjadi aktif? Bagaimana Bu Rima? Karena mata pelajarannya kan adalah penulisan naskah. Iya. Biasanya penulisan naskah itu kita harus berpikir kreatif. Karena mengembangkan sebuah cerita itu kan tidak mudah ya Pak. Betul. Dan anak-anak itu punya kemampuannya masing-masing. Betul. Tidak semua anak-anak itu kreatif. Heterogen. Ada juga yang memang sukanya itu kerja di lapangannya langsung. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan penulisan naskah, saya selalu mengajarkan kepada anak-anak, kalian tidak harus menjadi seorang penulis naskah, tidak harus jadi kameramen, tidak harus jadi editor. Jadilah sesuatu yang kalian minati. Jadi saya pengennya itu anak-anak mempunyai kemampuan di satu bidang. Kalau dia memang suka menulis naskah, ya sudah, berarti bakatnya dia di situ. Tapi kalau untuk mengaktifkan anak-anak yang pasif, Iya. saya tidak memaksakan anak-anak untuk membuat sebuah naskah itu seperfect mungkin. Jadi saya selalu memberikan masukan, kerjakan saja apa yang ada di pikiran kalian. Semua itu bisa diperbaiki, Pak. Gitu. Berarti akhirnya anak itu kembali aktif. Mau mengerjakan tugasnya. Oke. Kira-kira nih, menurut Bu Rima, kekurangan Bu Rima sendiri itu ketika di kelas itu apa? Yang mungkin kedepannya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Mau Bu Rima? Mungkin kalau saya merasa ya Pak ya, saya itu kan tidak bisa marah. Jadi saya itu belum menemukan cara untuk memperbaiki anak-anak yang mungkin bisa dibilang bandel lah. Ini saya belum menemukan cara tersebut. Karena anak-anak itu ketika dimarahin itu semakin melunjak, dibiarin juga semakin melunjak lagi gitu kan. Jadi terus terang saya belum menemukan cara untuk mengendalikan anak-anak dalam hal itu. Karena dalam bayangan saya adalah
keinginan saya tuh anak-anak tetap kondusif di dalam kelas. Waktunya masuk ya masuk, waktunya mengerjakan tugas ya dikerjakan. Karena saya juga sebagai guru pengampunya tidak menuntut anak-anak untuk menjadi yang perfect atau yang terbaik. Betul. Jadi semuanya dibiarkan mengalir itu saja, masuk dan mengalir itu kita bisa membawa mereka ke arah yang positif gitu kan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bima dari kegiatan pasca observasi di supervisi akademik ini, nanti kedepannya jika ada siswa yang motivasi belajarnya menurun, kira-kira apa yang akan Bima lakukan sehingga motivasinya itu akan kembali terangkat kembali dan seluruh kegiatan pembelajaran itu akan dilakukan dan dijalankan dengan baik. Gimana Bima? Mungkin caranya adalah saya memanggil anak itu untuk empat mata Pak sama saya. Karena ketika kita memberikan masukan di depan umum, mungkin kan itu takutnya anaknya jadi minder atau malu. Betul. Jadi saya mungkin akan mengajak anak itu ngobrol untuk empat mata. Kita giring anak-anak itu di jurusan broadcasting perfilman, apa sih yang dia mau? Dia mau jadi apa? Karena kan melakukan sesuatu yang kita sukai itu kan sangat menyenangkan ya. Betul. Daripada melakukan sesuatu yang dipaksakan. Iya. Makanya kenapa saya kepingin anak-anak itu mengetahui apa yang mereka mau di jurusan broadcasting dan perfilman. Misalkan, Bu, saya itu tidak suka sama penulisan naskah karena penulisan naskah itu menguras otak saya untuk berpikir kreatif, misalkan seperti itu. Mungkin saya bisa memberikan masukan, it's okay buat saya karena kalau kamu suka di bidang editing, silakan kamu dalami bidang editing tersebut. Tapi penulisan naskah silakan diikuti. Jadi kamu kerjakan saja tugas yang sudah diberikan oleh guru. Kalau kamu tidak minat, tidak masalah. Yang penting kamu mengerjakan apa yang sudah jadi kewajiban kamu. Perkara kamu menyukai sesuatu yang lain, silakan dikembangkan. Karena itu memang potensi yang ada dalam diri kamu. Dengan seperti itu, saya harapannya adalah dia menjadi lebih semangat. Karena sudah tahu target sekolahnya dia itu apa. Oh, saya mau editing nih, jadi dia selalu mengembangkan di bidang editing. Karena kan perfilman kan timnya banyak ya Pak, ada penulis, ada sutradara, ada kameramen, ada editing, kan lighting gitu kan. Jadi biarkan mereka menemukan kemampuan masing-masing. Siap. Penjelasan Bu Bima tadi sudah menurut saya sudah sangat konkret, jelas, sehingga yang saya temukan di sini ada beberapa hal yang mungkin nantinya harus Bu Rima perbaiki ke depannya, dan saya yakin Bu Rima akan menerapkan yang menjadi kekurangan Bu Rima di dalam kelas, dalam pembelajaran khususnya, itu akan ada perbaikan sehingga nantinya akan mengacu kepada bagaimana anak didik kita khususnya di jurusan broadcasting ini akan menjadi lebih baik lagi, lebih semangat dan lebih disiplin. Jadi yang saya simpulkan di sini bahwasanya Bu Rima sangat effort sekali dengan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Jadi itu saja Bu Rima, terima kasih atas kegiatan di observasi supervisi akademik ini dari pra observasi serta pasca observasi, dan keyakinan saya Bu Rima ini adalah guru pembelajar yang sangat peduli terhadap anak-anak khususnya di jurusan broadcasting dan perfilman. Ya, mungkin itu saja Bu Rima. Terima kasih banyak atas segala bantuan dan apresiasinya di kegiatan supervisi akademik ini. Harapan saya Bu Rima bisa lebih mengembangkan potensi Bu Rima sendiri sekaligus bisa mengembangkan potensi dari anak-anak. Mungkin itu saja Bu Rima, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain waktu. Mungkin bagaimana caranya kita bisa meng-up value kita sebagai seorang guru Bu Rima. Ya, mungkin itu saja Bu Rima. Salam ke teman-teman di jurusan, semoga lebih semangat lagi ke depannya Bu Rima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.